Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, kalau kagak salah ada 20 peristiwa. Kalau diterangin semua sampai subuh baru kelar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menerimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam gara-gara dilarang jangan mendekati pohon di sorga. Para ulama mengatakan pohon itu adalah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ayat sebelumnya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam beserta istrimu, kau tinggal di sorga dengan segala keindahan surga, dengan segala kenikmatan surga. Kau bersenang-senang silahkan di surga. Di surga maka sembahyang kagak apa? Enak makan doang, tidur. Kau nikmati semua minuman, makanan dan segala macam keindahan surga. Tapi ada satu, Adam, yang aku larang. Jangan pula kau untuk memakannya daripada pohon itu. Kau dekat saja kepada pohon itu, kau pastinya nanti akan menjadi orang zalim. Nah, singkat ceritanya, iblis kan memang udah diusir. Iblis udah diusir nih Bu, Bapak sekalian. Kenapa iblis diusir? Gara-gara kagak mau tunduk atas perintah Allah untuk hormat kepada Nabi Adam. Iblis itu kagak sembarangan, Pak Guru. Dia itu iblis tadinya gurunya para malaikat. Sebelum dapat nama iblis, dia namanya Al-Jahid, Az-Zahid, At-Taqi. Gelar-gelar keagungan, kemuliaan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, pas dia menentang untuk sujud kepada Nabi Adam, hormat maksudnya kepada Nabi Adam, maka karena dia malih rupa, berubah wujud, berubah pikiran. Jadi iblis tuh yang berubah, yang suka berubah-ubah. Dari benar terus gila, itu namanya iblis. Iya. Dari Az-Zahid At-Taqi lalu dikasih gelar iblis, orang yang suka berubah, kagak istiqomah, kagak leken. Wujudnya juga dirubah lagi, yang tadinya ganteng, keren, gagah, perkasa, lantaran sombong menentang perintah Allah, itu iblis, wujudnya dirubah jadi sejelek-jeleknya makhluk. Makanya kata Nabi, kata ulama, untuk mengetahui ciri orang baik, orang buruk, ciri orang yang ibadah sama yang kagak ibadah, lihat dari mukanya. Kalau mukanya dilihatnya agem, berseri-seri, dilihatnya kagak serem, itu orang tandanya dekat kepada Allah Subhanahu. Kayak muka Haji Marta, lihat tuh. Adem. Gitu Pak. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang yang mukanya kusem, serem, ada kan? Romanya kita ngeliatnya juga nggak enak dah. Nah, itu tanda-tanda orang-orang yang jauh dari Allah.
berkiblat kepada iblis. Iblis waktu masih tunduk sama Allah ganteng, keren, gagah perkasa. Pas dia nentang atas perintah Allah, wujudnya dirubah, yang tadinya ganteng jadi serem. Lalu orang serem, kira-kira orang pada berani deket gak? Tapi ada orang, gua pengen ditakutin orang, lalu mati jadi setan. Orang takut melu. Jangan jadi orang, jangan pengen ditakutin orang, jadi orang pengen disayangin orang, dihormatin, dicintai. Tuh gitu. Ini cita-citanya gua pengen sakti supaya orang gua takut. Ya lu lapar lu. Mau belanja uduk, tukang uduk lari. Agak ada yang ngelayanin. Kan takut. Naik Grab pergi. Kagak berani, menit takut, lah repot, belangsak. Mendingan jadi orang yang disayang, dicintai, dihormati, dimuliakan orang, kemana-mana duit utuh. Ya Guru ya. Kalau kita disayang sama orang, kita membayar, nggak usah, udah kita aja tuh kan. Alhamdulillah. Duit kagak laku, mau beli apa aja ada yang bayarin terus. Alhamdulillahirabbil. Tuh begitu. Nah, kemudian iblis sakit hati digoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam terpedaya. Kok Nabi Adam bahasa kitanya goblok amat kalau sama iblis? Ingat Bu, ada satu kalimat yang diucapkan oleh iblis supaya Nabi Adam ketipu. Apa omongan iblis? Demi Allah Adam, tuh. Jadi mendengar kata Allah, Nabi Adam udah takut dah. Sebab Nabi Adam itu adalah sosok Nabi yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi iblis membawa-bawa nama Allah sehingga Nabi Adam ketipu. Makanya tuh sumpah demi Allah jangan buat main nggak boleh. Kalau terpaksa kita ngelanggar, dendanya puasa kifarat 3 hari. Puasa kifarat tuh, kita bohong nih, sumpah demi Allah biar aman. Tahu hati kita bohong, bayar supaya nggak dosa dengan puasa 3 hari. Puasa 3 hari, kifarat namanya itu. Kifarat, ya. Kifarat itu jalan keluarnya. Kalau kagak dibayar sama puasa, nanti kena karma, kena hukum karma. Itu sebabnya. Ya kan Nabi kan pintar, cerdas, kok ketipu sama setan gitu ya. Ternyata iblis membawa-bawa nama Allah supaya Nabi Adam kegoda. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Adam turun dari sorga sama Siti Hawa yang tadinya pakai pakaian rapi, keren, gagah perkasa, hanya pakai daun-daunan surga untuk menutupi kemaluan Nabi Adam. Siti Hawa buat nutupin anunya, atasnya sama bawahnya, kagak pakai apa-apa. Bener Bu, kagak pakai apa-apa. Ada cerita yang unik tapi aneh. Wallahu alam kebenarannya. Jadi begini, ketika Siti Hawa memakan buah khuldi, kata Nabi Adam, makan Wak. Ya, orang Allah yang nyuruh sih. Abang kata siapa? Itu iblis ngomong, kata Allah. Nah Siti Hawa makan tuh Bu ceritanya. Pas Siti Hawa makan buah khuldi, Allah ngelihat, Allah tahu, Allah Maha tahu. Allah jangan sampai Siti Hawa itu makan buah khuldi masuk ke perut. Jibril tahan. Itu ditahan Bu, ditahan sama Jibril buah khuldi supaya jangan nyampe ke perut, nyampenya ke dada, jadi tete. Itu tete itu buah khuldi. Tete ini tete asalnya dari buah khuldi. Makanya tuh kalau pakai kudungan tutupin. Kalau pakai yang ngerapi begitu tuh, pakai kudungan kadang-kadang pala diikat di leher. Tete segede-gedenya. Itu dosa tuh. Pakai pakaian muslim tapi tete walaupun rapet nonjol. Tutupin, tutup. Kalau perlu pakai keranjang. Kalau di rumah baru diemprain di rumah tuh. Ya, ntar nih. Ya, Bang Maat. Ya, Bang Maat kata bini. Kata Prabowo kan nyusu gratis. Nabi Adam makan juga buah khuldi.
ditahan, jangan sampai masuk ke perut, ya, jangan sampai liwat ke tenggorokan, akhirnya ditahan sampai ke leher, jadi jakun. Orang laki ada jakunnya nggak? Ada. Nah itu gara-gara nelen buah kul. Kalau nyampe masuk ke perut bahaya. Niscaya anak cucu Adam teler semua, mabok semua, gila semua, gara-gara makan buah huldi. Itu begitu ceritanya. Nabi Adam merasa bersalah sama Allah. Masya Allah. Ini kalau ceritain panjang ceritanya. Udah, ceritanya panjang. Singkatnya, Nabi Adam mencari dengan Siti Hawa, akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Lalu ada perintah pergi haji, berangkatlah Nabi Adam ke Mekah. Waktu itu Mekah belum ada orang, tapi Ka'bah udah ada. Sebab bangunan Ka'bah yang pertama bikin malaikat Jibril. Di situ Nabi Adam sama Siti Hawa sujud. Ya, Ka'bah sekarang nih. Dulu belum bentuk kayak gitu. Baru lingkaran model Ka'bah. Jadi itu Ka'bah berhubungan ke atas dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat. Malaikat yang tawaf ke Baitul Ma'mur setiap hari 70.000. Di bumi manusia tawaf. Kalau umpamanya di bumi udah nggak ada yang tawaf, otomatis di langit juga nggak ada yang tawaf, makanya hari kiamat. Nah, disitulah Siti Hawa sama Nabi Adam dari Jabal Rahmah itu berpelukan tuh, ya, sedih. Adam, kamu kemana aja? Ditelepon kagak diangkat-angkat. Kamu juga begitu, di WA ditelepon kagak diangkat-angkat. Akhirnya ketemu tuh di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Nanti kalau pada pergi haji, pergi umroh, nanti bisa ke sono. Cuman sekarang udah kagak bisa nulis di pagar. Ya, rapat sekarang mah. Nah, dari situ berangkat menuju Mekah untuk apa? Taubat kepada Allah Subhanahu. Dalam riwayat Qisasul Anbiya, banyak ulama yang berpendapat. Ada yang mengatakan Nabi Adam sujud selama 300 tahun kagak ngangkat-ngangkat pala. Sama Siti Hawa. Ada yang mengatakan 40 tahun Nabi Adam Siti Hawa sujud. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Nah, ini yang lebih masuk akal nih. Ini yang lebih muktabar. 40 hari 40 malam Siti Hawa sama Nabi Adam sujud, nangis berair mata, siang malam kagak berani ngangkat pala, sambil baca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Bagaimana kagak mau nangis, kagak mau nyesel sehabis-habisnya, bekas orang kaya terus belangsak. Ayo, kalau bekas miskin kaya enak gak? Mungkin naik balik. Ya, bekas miskin kaya kan pengen naik balik. Kalau lagunya kalau sombong, kata orang Bulak, mungkin naik balik. Udah kagak mau nanya orang. Ya, itu kalau bekas miskin kaya terus sombong, namanya pengki naik. Ini bekas kaya miskin, coba siapa yang sanggup? Ayo, bekas apa adanya, tinggal nyuruh, serba enak, beletak kaya, beletak bangkrut, susah, belangsak. Ayo, siapa yang sanggup? Ayo, sanggup mengaji? Siapa juga gak ada yang sanggup dah. Ayo, biasanya banyak omongnya cepat aja berhenti. Nggak ada omongnya, udah nggak ada gayanya, udah nggak ada banyolannya. Bekas kaya itu manusia, apalagi Nabi Adam. Waduh, tuh begitu tuh, taubat sehabis-habisnya. Padahal salahnya cuma satu, gara-gara makan buah yang dilarang. Lah bagaimana kalau kita dosa kita banyak kali ini mengaji? Ini dosa kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Kita mah tobatnya taran doang ya. Astagfirullah. Nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam baca astagfirullahaladzim udah kabur tuh yang belakang. Padahal dosanya banyak itu. Ya Bang Haji. Imam baru Allahumma antas salam, dia Allah lantas jalan, Allah lantas kabur. Padahal dosanya banyak.
Nggak apa-apa ya, terus. Iya, silakan dimakan, diminum. Itu Nabi Adam alaihis salam diterima sama Allah Subhanahu. Di bulan apa diterimanya taubatnya Nabi Adam? Di bulan Muharram tanggal 10 kemarin tuh. Ya, lebaran yatim. Itu peristiwa di tanggal 10 semua tuh. Yang kedua, peristiwa apa yang terjadi? Diterimanya taubatnya Nabi Yunus alaihis. Nabi Yunus, kenal nggak Nabi Yunus? No, dekat jembatan tol, rumahnya dulu situ tuh. Anak Maro. Itu anak Maro bukan. Namanya doang sama, Yunus. Nabi Yunus, ya. Negerinya di apa namanya? Nainawa. Daerah Arab. Nabi Yunus ceritanya kabur dari kampung, pergi Meran. Nabi Yunus seorang nabi, kalau kita mah ustadz kiai Meran dari kampung. Apa? Kesel sama jamaahnya, kesel. Disuruh sembahyang kagak mau sembahyang, diajarin ngaji kagak mau ngaji. Itu Nabi Yunus bukan hanya ngajarin ilmu, bagi duit juga, duit dikasih. Ya Nabi Yunus, bahasa kitanya nih, sini saya mau sembahyang gak punya kain, dibeliin kain. Anak saya mau sekolah gak punya duit buat bayaran, dikasih bayaran. Besok saya janji saya mau ngikut ngaji, saya mau sembahyang, goro-goroin doang. Nabi Yunus tuh bu, dilecehin mulu sama jamaahnya, dilecehin mulu. Nabi Yunus, saya minjem duit mau kondangan. Nih kata anak buah, kata jamaahnya nih, ntar dapat 3 hari saya ganti. Nggak usah 3 hari, nggak usah diganti kata Nabi Yunus. Tetap saya mau ganti. Ya betul kan, ganti. Goro-gorin doang. Di samping ngajar loman nih, Nabi Yunus loman sama jamaahnya loman. Tapi tujuan Nabi Yunus supaya pada mau nyembah Allah Subhanahu. Ternyata kagak, cuman ngeledek doang, ngeledek, ngelecehin doang. Nabi Yunus marah, jengkel, pergi Meran ceritanya, ninggalin tapi tetap tuh pada nyariin. Ini wayahnya sembahyang, imamnya kagak. Bingung dia nih, wayahnya sembahyang, imamnya kagak, wayahnya pengajian, gurunya kagak. Ceritanya guru ngambek, Haji Marta ngambek, ceritanya begitu. Karena orang sini diajak ngaji ceritanya begitu tuh, ceritanya ibaratnya begitu. Kabur Nabi Yunus sampai naik kapal nyebrang laut, tapi Allah tidak mengizinkan dia kabur. Allah tidak menghendaki, ya Allah tidak Nabi Yunus naik kapal, itu kapal dihajar ombak setinggi-tingginya. Kata nakhoda, ini pasti ada orang yang bersalah. Diundi, ya diundi, istilahnya diundilah. Apabila nih undian jatuh kepada si fulan, sekali 2 kali jatuh kepada si fulan, jatuh lagi kepada si fulan, maka dia yang harus loncat ke dasar laut, sebab dia penyebab daripada ini kapal oleng kena hantaman ombak. Diundi tuh ceritanya, sekian banyak orang tuh undian jatuhnya ke Nabi Yunus yang pertama. Diundi lagi, diputerin, jatuhnya ke Nabi Yunus. Sampai mau datang undian yang ketiga, kagak usah pakai dia dapat juga ditunjuk. Undian ketiga, Nabi Yunus sudah merasa bersalah gara-gara dia orang sekapal pada kalut semua. Kalau dia kagak keluar, kagak loncat, kapal karem. Akhirnya Nabi Yunus nyemplung ke tengah laut. Emang dasar Nabi disayang sama Allah, dicaplok sama ikan. Bukan ikan betok lagi. Ikan paus segede-gede ikan, dicaplok tuh dalam perut ikan. Secara manusia Nabi Yunus kelagepan. Wah, kelagepan pengaji, mati lampu aja setengah mati. Sasar susur. Kepegang, ini siapa? Gua, bini lu. Sasar susur. Itu gelap, di atas gelap. Lalu Jibril masuk ke perut ikan. Malaikat Jibril masuk ke perut ikan. Kok bisa? Gampang. Kuasa Allah ngasih jimat. Ya Yunus, kau baca ini jampe dari Allah langsung. Apa jampenya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Nabi Yunus tuh itu wirid tuh dalam perut ikan, wirid zikir.
dalam kegelapan zikir. Makanya kalau mati lampu jangan teriak, zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? 40 hari, 40 ikan diwiridin, mabok, ngelabak. Akhirnya itu ikan menepi ke pantai, muntah, pas keluar orang Nabi Yunus alaihis hidup. Panas Nabi Yunus dalam perut ikan, panasan. Akhirnya Allah tumbuhkan labu. Tuh sejarahnya pun labu. Jadi itu labu bikin adem badan Nabi Yunus, dikeredongin sama labu, buah labu seluruh badannya. Jadi yang tadinya panas jadi adem. Jadi pertanyaannya, ngapa sih labu? Ya kan buahnya gede tapi di bawah adanya. Itu sejarahnya. Pas Nabi Yunus dimuntahin ke pinggir pantai, ya kan, oleh ikan, panasan awaknya dalam perut ikan. Kayak kita habis dalam rumah nyelekep panas gitu ya. Kalau kita mencari es batu, Nabi Yunus oleh Allah lalu ditumbuhkan pohon labu. Pohon labu. Terus pohon labu itu mengelilingi badan Nabi Yunus sehingga badannya adem. Akhirnya Nabi Yunus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh sabar. Yunus, kau jangan marahi umatmu, kau jangan jengkel sama umatmu. Itulah ujian kesabaranmu. Balik lagi, ngajar lagi. Akhirnya musola bagus, alhamdulillah. Lah bener, emang ngajak orang mah kudu sabar, kudu sabar. Kan ada istilah begini, miara bebek 1.000.000, ya. Terus mimpin orang 100, legampangan miara bebek 1.000.000, bener nggak? Kita ulungin galah tuh bebek ngidul, ngikut ngidul, bener nggak? Kita ulungin galah ngalor. Orang boro-boro 100, 4 biji aja susah. Punya teman CS 4 biji, kita ajak kondangan, paling ikut 1, yang 3 alasannya meriang. Lu kagak tahu aja mau Jumat kondangan, gua udah lama gak ketemu bini gua gitu. Iya kagak kompak semua. Begitu tuh. Emang susah ngajak orang, makanya Nabi yang diutus ke dunia kagak dikit, Bu. Berapa? 13.000 Nabi, 114 Rasul. Banyak kan? Buat nuntun manusia supaya nyembah Allah Subhanahu. Dari Nabi dan Rasul lalu dikisat lagi sampai 25. Dan itu enggak cukup sampai turun para sahabat, para ulama, para wali. Ini guru-guru dicipta juga sengengkean, bener nggak? Apa maksud tujuannya? Supaya ngajak orang ibadah. Makanya di sini alhamdulillah diajak ibadah pada mau. Mana itu ibadah? Ngaji ibadah. Ya, ngaji ibadah. Beliin apa namanya nih? Buah, beliin jeruk, ngasih air, beliin rokok buat guru, itu ibadah. Nambahin amplop buat guru, ibadah. Kata jamaah, baik tuh kiai lu kasih berapa? Gope, mau tambahin gope lagi jadi 1.000.000. Alhamdulillah. Itu ibadah tuh. Ibadah. Bener kagak? Dia kalau nyawer, kagak sayang nyawer. Masya Allah. Kalau tasnya belum jatuh mah tuh terus cabut buat nyawer. Enggak apa-apa. Nyawer gur. Nyawer gur biar barokah. Karena itu nilainya ibadah. Ada peristiwa apa lagi? Peristiwa Nabi Ibrahim ngelawan Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu dilemparin ke dalam api. Apinya setinggi Gunung Karang, Pagurmaan. Cakan kita orang biasa, manusia biasa pasti nggak usah api segunung Karang, api serumah dah. Ya di seblok bensin orang kudu mati. Itu Nabi Ibrahim, api yang menyala-nyala kagak langsung mati. Itu api 40 hari 40 malam baru padam. Nabi Ibrahim dibakar di api. Tapi Nabi Ibrahim nggak usah pakai nelekap. Tahu nelekap? Iya, melepuh. Rambut aja selai kagak kebakar sama api. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dalam api?
Nabi Ibrahim baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau diterusin wala haula wala quwata. Itu diwirid, po. Diwirid baca 10 kali, masukin api ketika kompor gas nyala-nyala, pegang. Coba pengen tahu. Nelekap apa kagak? Kita bukan nabi. Jadi Nabi Ibrahim bacanya itu tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang menjadi penolong bagiku. Aku pasrahkan diriku, aku memohon pertolongan Allah Subhanahu. Itu Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam kagak ngapa-ngapa. Itu terjadi peristiwa Nabi Ibrahim selama pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi kalau Nabi Ibrahim diselamatkan, jadi ada nabi yang diselamatkan, ada nabi yang diterima taubat. Jadi tadi itu Nabi Adam karena bersalah diterima tobatnya di tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yunus karena kagak sabaran jemeran, kemudian dia zikir, diterima pertobatannya pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi apa lagi? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga sama nih. Nabi Nuh juga. Nabi Nuh itu gara-gara banjir mengapa? Kesel juga sama kaumnya. Ngaji yuk, ngaji mulu ngaji. Sekali-sekali Pak Ustadz ngajak nonton Families kayak Adela kayak. Ustadz sih ngajak ngaji mulu. Kali-kali lah. Ajak kita kemana gitu, nonton dangdut organ apa? Agak lain ngajak ngaji, tahlilan bosan. Kata masyarakat itu. Ya emang itu tugas saya begitu, saya ngajak ngaji, ngajak zikir, ngajak ibadah. Masa saya ngajak yang maksiat, kata Nabi Nuh. Udah ceritanya. Bikin musola, isinya kagak. Yang ngajar dia, komat dia, baca doa dia, dewek, ngepel dia juga. Ceritanya. Iya. Nabi Nuh tuh ceritanya. Sama, pada perlu apa-apa datang ke rumah Nabi Nuh, ya Nabi Nuh anak saya sakit, pinjam duit, dikasih. Kan begitu Kiai mah. Baik. Yang penting nanti kalau diajak ngaji pada mau, kan begitu. Ya. Baik Nabi Nuh. Udah gitu ngajak kondangan sama Nabi Nuh. Nabi Nuh kita besan ke kunciran, ikut yuk. Berangkat Nabi Nuh. Iya bahasa kitanya gitu. Udah diajak ngaji kagak mau. Diajak ngaji kagak mau, diajak sembahyang kagak mau, tapi Nabi Nuh diundang kondangan pergi. Pensabar. Kata Nabi Nuh, biarin dah, siapa tahu gua ngikut kondangan besok dia mau ngaji. Kagak juga. Ini ceritanya nih kalau dibanding-bandingin perumpamaannya. Masya Allah, tabarakallah. Udah Nabi Nuh berdakwah siang malam, ngajak kebaikan, ngajak kebenaran, ngajak ke jalan Allah, tapi ditentang sama umat. Nabi Nuh habis kesabarannya, berdoa, ya Allah, kalau begini aja mah saya kagak sanggup. Ini orang diajarin susah, diajak bener susah. Akhirnya Nabi Nuh berdoa supaya diturunkan banjir besar. Bener. Singkat cerita, Nabi Nuh alaihissalam dengan kapal yang sudah disiapkan, siang-siangnya, hei para umatku, nggak lama lagi bakal datang tsunami, banjir besar. Nyautinnya apa? Loh, ngarang, nakut-nakutin kita ya. Orang kita kagak mau ngaji, orang kita kagak mau sembahyang. Jangan begitulah, gitu. Masih ledek aja. Agak orang dulu, orang sekarang ya. Brengsek banget. Mentang-mentang kita kagak mau ngaji, mentang-mentang kita kagak mau sembahyang, pakai digoro-goroin ada tsunami, laut jauh, gunung jauh, ya ada baik. Bener. Ayo yang percaya sama saya naik ke kapal, yang beriman naik. Yang kagak percaya malah ngeledek, malah ngeledek. Mau baik lu digoro-goroin Nabi Nuh. Kita mah laut jauh, gunung apalagi, kagak mungkin tsunami nyampe kemari. Kata umatnya yang doraka, yang tadi tuh, yang ngajak kondangan Nabi Nuh.
yang jajannya habis ngantar kondangan terus mau ngaji kagak ngaji, masih ngeledek aja. Udah, terus semua hewan ternaknya semua naikin semua, kambing, kebo, kuda segala macam. Nah, kagak lama lalu angin awan gelap, geledek, segede-gede geledek, petir saling menyambar. Semuanya umat Nabi Nuh pada bebacaan, pada istighfar, selawat segala macam. Nah itu tuh umat-umat yang durhaka pada ketakutan. Ya Nuh, sekarang saya mau naik. Maaf, muatan udah penuh. Tadi lu kemana bae lu? Udah kagak muat. Ternyata bukan hanya Nabi Nuh, bukan hanya umatnya, bininya Nabi Nuh sama anaknya juga ngikut orang-orang kafir. Ketika banjir, air dari bumi keluar dari atas turun, kan udah kayak apa tuh itu pegurmaan. Akhirnya Nabi Nuh melihat bininya sama anaknya lari ke gunung. Itu dalam Quran ada, ya bunayya irkab ma'ana, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku istriku naiklah ke kapal, kamu nggak bakal bisa selamat naik ke atas gunung. Nyautinnya apa? Wahai ayah, air tidak akan nyampe ke atas gunung. Baru ngomong beberapa kalimat itu air tsunami nyamber dia, bininya mati, anaknya modar. Anak itu namanya si Kan'an, Kan'an. Ntar kalau punya anak namain tuh namanya anak itu. Jangan, itu nama anak doraka ya. Kan'an. Jangan, itu anak doraka. Masya Allah. Udah Nabi Nuh nangis. Dia bukan nangisin umat yang brengsek, nangisin anak sama bini. Umat orang lain pada selamat, anak bini gua nangis. Turun Jibril ngasih tahu, wahai Nuh, jangan nangis. Itu bini bukan binimu, itu anak bukan anakmu, itu orang-orang yang durhaka. Kelihatan cuman binimu, kelihatan cuman anakmu, tapi hakikatnya orang-orang durhaka. Singkat cerita nih, kalau umpamanya kita masih hidup, kita ngalamin kali kalau kita udah ada itu. Nih air nyampe kemari-mari, nih air nyampe kemari. Lo orang banjir buah, masya Allah, air segunung, tingginya segunung, nyampe kemari. Nah dari sebab tsunami, air bah yang datang zaman Nabi Nuh, maka terjadilah lembah, terjadilah selat, terjadilah pulau-pulau tuh pergeseran dari sebab adanya tsunami besar di zaman Nabi Nuh alaihis. Itu sepanjang perjalanan ya, sepanjang perjalanan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, istighfar. Nabi Nuh beserta umatnya pada baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Nih ada cerita lucu di kapal nih. Ibu tahu nggak itu burung dara kakinya merah apa? Terus bebek nggak bisa terbang ngapa? Demen banget sama air. Itu kucing ngapa kalau mau belaki berantem mulu tuh kucing? Itu ada ceritanya semua. Ceritanya di kapal Nabi Nuh. Begini ceritanya. Nih, mula-mula yang disuruh ngelihat air bebek siap Nabi Nuh. Lihat air. Udah surut belum? Kita di mana ini adanya? Bebek terbang, buar. Terbang. Amang lihat air tuh bebek kagak mau balik. Berenang kegirangan. Dia tahu ini perintah Nabi Nuh. Wah, pasti Nabi Nuh marah. Pas nyampe, bagaimana bebek? Air masih banjir, Tuan. Kamu menentang perintah saya. Saya pengen kamu jangan lama-lama ngeliat air, karena kamu sudah menentang perintah saya. Kamu dan anak turunanmu memang suka air, tapi kagak bisa terbang. Bener nggak? Bebek sekarang kagak bisa. Dulu bisa dulu mah. Gara-gara disuruh ngelantur, disuruh laporan, tuh main di air. Tuh bebek. Tapi bebek tuh bininya banyak itu, Pak Haji. Bininya banyak itu. Akur semua. Ya, agak ada yang minta apa-apa. Kalau bebek, ayah. Sekanda gitu, dia lakiannya cuma satu. Masya Allah. Makanya kata tukang kawin, kalau pengen punya bini 4 akur, kasih tai bebek. Ini punya bini 1 berantem mulu. Kalau bebek Pak Haji, bayalah.
Subhanallah. Kemudian apa? Kemudian kucing ngelihat anjing pada begitu di kapal. Kawin. Kucing ngintip anjing kawin di kapal. Anjing kawinnya, Masya Allah, kata kucing, gue bilangin Nabi Nuh lu, bukannya istighfar malah kawin lu, kata kucing. Iya, kawinnya mana lama lagi, kata kucing, gue bilangin lu. Itu yang tadinya main tumbrakan sampai saling berbalik, saking itu anjing saking berbalik takut dengar omongan kucing kan gak kebetulan lepas sampai sekarang. Kalau kambing anjing kalau kawin kita mau apa juga gak bakal copot. Masya Allah. Itu gara-gara ketakutan mau dilaporin sama Nabi Nuh dulunya. Akhirnya apa kata anjing? Gua sakit hati melucing. Gua aturan normal, gua ngapa gua jadi begini kalau bisa copot. Ntar lu nih kata anjing, lu nanti juga bakal ngalamin kayak gua. Lu nanti di mana lu mau kawin semua orang sekampung kesel sama lu. Bener kan? Iya. Kucing emang barangnya kayak apa? Kayak cabe. Kecil banget. Tapi kalau dia kawin itu siapa baik kesel, Ustad kesel, apalagi malam Jumat. Kiai Haji kesel, Ustad kesel, berbunyi mulu berbunyi. Masya Allah, orang sekampung dibikin ribet gara-gara dia pengen kawin. Jadi anjing karena ketakutan atas omongan kucing kamu mau laporin ke Nabi Nuh. Kucing kena kutuk dari anjing. Tuh, begitu, benar begitu, benar. Iya. Burung dara kakinya merah kan Bu ya? Semua itu burung dara, kata Nabi Nuh, burung dara kau lihat itu udah nyampe di mana? Terbanglah burung dara demen juga main. Ingat jangan lama-lama. Pas dia lihat kakinya udah merah, buru-buru balik lapor ya Nabi Nuh. Apa? Kita udah ada di atas gunung Arara di Bukit Judi dalam Quran tuh. Kita udah nyampe, air udah surut. Kata Nabi Nuh, alhamdulillah atas laporan wahai burung dara, hatiku bahagia. Makanya kamu dan seluruh anak keturunanmu akan disayang sama manusia. Bener kan? Burung dara, orang sayang sama burung dara. Dekat nggak sama orang dia? Dekat kan? Goya. Tahu nggak burung dara? Burung merpati. Kalau kita pergi haji kan banyak banget tuh pergi haji ya. Pergi umroh, pergi haji itu di Mekah banyak, di Madinah banyak, kita kasih gabah, kita kasih umpan ya. Jadi itu burung dara dapat doa Nabi Nuh alaihis sehingga dia disayang seluruh anak keturunannya ya atas jasanya untuk memantau air yang udah surut. Tapi tetap dia dikasih tanda kakinya merah, kakinya merah. Untung aja dia nggak kayak bebek. Kalau dia kayak bebek bisa kagak terbang lagi baedah. Dikutuk sama Nabi Nuh alaihissalam. Nah, terakhir makanya disebut lebaran yatim terbunuhnya cucunya Nabi bernama Sayyidina Husain pada perang Karbala. Lehernya putus, lehernya copot. Yang bunuh siapa? Yazid bin Muawiyah. Islam sama Islam tuh. Jadi Islam sama Islam bukan baru sekarang, dari dulu berantem mulu, perang saudara. Dua cucu Nabi matinya tragis. Sayyidina Husain dipenggal lehernya, Sayyidina Hasan diracun sama bininya. Makanya hati-hati sama bini, jangan terlalu percaya. Bener Bu, Sayyidina Hasan matinya diracun sama bininya. Tuh, makanya hati-hati. Bener, itu cucu Nabi tuh. Masya Allah. Orang tahu dah. Pokoknya diracun sama bininya, ya mati. Sayyidina Husain dibunuh sama tentara Yazid bin Muawiyah, ya sama-sama Islam. Makanya banyak tentara lelaki-laki yang pada mati sehingga meninggalkan banyak anak
Nah, itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram, makanya tanggal 10 tahun duka cita, maka ada lebaran ya. Itu maksudnya. Terakhir sebagai penutup, ini bulan Muharram, ini Bapak-bapak, bini anak bulan Muharram jangan dikasih gesek lagi sama rebon mulu, jangan. Bulan Muharram kalau punya milik rezeki, bini ajak makan pagi sama makan sore di warung Pokuni. Ajak makan sunnah di bulan Muharram. Duitnya dari mana Bang Haji? Ya usahain bagaimana kayak caranya, setahun sekali masa kagak bisa. Ya jangan gesek lagi merebon, gesek lagi meterasi. Ya kata bininya, kata anaknya, kagak ada yang lain Bang, udah ini juga enak. Jangan, sekali-sekali bini ajak makan enak, habisin gope buat beli mak, masa kagak cukup? Ya udah masalahnya saya rasa mau bakwan. Enggak bakwan udang lah, lo kan belum pernah bakwan udang, apalagi lu bakwan toge. Begitu, ini sunnah, nyenengin keluarga, ngajak makan, ngasih uang jajan, uang belanja buat bini. Ini sunnah nih. Ya sunnah, makanya bulan Muharram nyari biar getolan. Ya buat nyenangin istri. Dalam rangka apa? Menyenangkan daripada keluarga, senada dengan peristiwa duka cita, tahun duka cita atas wafatnya daripada cucu Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Husain. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini di bulan Muharram kita dikasih rezeki yang banyak sama Allah, supaya kita bisa nyenengin keluarga. Terus kalau belum bisa sedekah tanggal 10 kemarin, yang penting bulan Muharram nih, besok hari Jumat sedekah sama anak-anak yatim, insya sebagai tanda kita menghormat, menyeru, mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaja. Orang yang sayang kepada anak-anak yatim nanti di surga seperti dua jari tangan begini, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, ini bulan Muharram, bulan pertobatan, banyakin baca Udah baca belum? Banyak, baca setiap habis sembahyang 100. Astagfirullahaladzim. Kredit, astagfirullahaladzim. Udah kredit lagi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain aja. Doa ini, doa mah.